Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Bolos Trader Channel. Kali ini saya akan men-sharingkan salah satu strategi untuk fast ataupun swing trading yang dinamakan strategi superhero. Tentunya menggunakan bot HQ Saham IDX. Sebelum kita mulai, ada baiknya teman-teman membaca disclaimer ini dan peringatan ini ya. Dan kalau teman-teman tertarik dengan dunia kripto, teman-teman bisa subscribe channel baru saya, Wallace Crypto Trader, di YouTube juga, dan ada linknya nanti di deskripsi. Ini membahas mengenai dasar-dasar mengenai kripto ya. Saya ajak teman-teman untuk bisa belajar sama-sama di channel YouTube saya. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk alternatif menambah cuan teman-teman ya. Oke, kita akan mulai dengan apa itu indikator superhero ya. Strategi superhero ini diperkenalkan oleh Fufu Fritania yang tulisannya teman-teman bisa baca di channel Resume Chat HQ Saham IDX. Atau bisa juga teman-teman melihat diskusi di grup donatur yaitu HQ Zen Town Hall ya. Strategi ini menggunakan 5 indikator. Yang pertama ADX, yang kedua Fibonacci, yang ketiga adalah VWAP, keempat pixel, dan yang kelima adalah COG. Saya akan coba jelaskan masing-masing dari indikator ini. Indikator ADX ini atau dikenal dengan Average Directional Index dibuat oleh Wallace Wilder. ADX digunakan untuk mengidentifikasi arah dan kekuatan tren. Jadi pada prinsipnya indikator ini menunjukkan kapan mulai terjadinya tren, sampai seberapa kuat tren tersebut, dan kapan tren mulai melemah. Pengaturan standarnya adalah 14 bar, ya 14 periode gitu. Kalau misalnya hitungnya hari ya 14 hari. Meskipun periode waktu lain dapat digunakan juga ya. ADX dapat digunakan untuk trading saham, futures, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai ADX, teman-teman bisa melihat video saya yang ini ya. Atau nanti klik saja suggestion video di atas. Yang kedua adalah indikator Fibonacci. Fibonacci ini pertama kali dikembangkan oleh Leonardo Fibonacci. Leonardo menemukan Fibonacci sequence atau deret angka Fibonacci yang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti biologi, astronomi, geologi, musik, arsitektur, dan finansial. Dari penelitian Leonardo Fibonacci ditemukan salah satu hal penting yang disebut golden ratio atau golden mean atau disebut juga P. Golden ratio ini adalah hasil pembagian antara dua angka yang berurutan dalam deret angka Fibonacci. Nah, kalau teman-teman ingin pelajari lebih lanjut mengenai Fibonacci, teman-teman juga bisa melihat video saya yang ini, strategi Fini-Vici. Teman-teman bisa klik juga suggestion video di atas. Yang ketiga adalah indikator VWAP. VWAP ini merupakan singkatan dari Volume Weighted Average Price, yaitu harga rata tertimbang berdasarkan hitungan volume kejadian pada masing-masing harga. VWAP itu bisa diartikan sebagai harga modal rata-rata trader pada hari tersebut. Nah, pengguna VWAP ini antara lain adalah pembeli institusi atau reksadana besar atau manajer investasi ya teman-teman, agar tidak terlalu mengganggu dinamika pasar modal. Jika dana besarnya pindah ke suatu saham sekaligus, maka ini akan menaikkan harga secara tidak wajar teman-teman. Bisa signifikan naik, demikian juga kalau dibuang ya signifikan turun gitu. Nanti sahamnya bisa masuk pemantauan Bursa Efek Indonesia atau masuk ke Unusual Market Activity atau UMA ya. Mungkin teman-teman juga sering dengar. Dan itu bisa berujung pada suspensi. Nah, pengguna VWAP yang lain adalah retail investor yang panjang sabar gitu. Jadi ini memang sangat cocok nih buat swing investor atau swing trader ya yang sabar gitu ya. Nah, bagaimana cara penggunaan VWAP lebih jauh, teman-teman bisa melihat video saya juga
yang berjudul Sliding with VWAP Strategy. Ini di-sharingkan oleh Pak Heri Ekayana, yang tulisannya teman-teman bisa baca juga di resume Chatbot HQ Saham IDX. Teman-teman bisa juga klik suggestion video saya di atas untuk mengetahui lebih jauh ya. Nah, kemudian yang indikator lainnya adalah pixel ya, yang digunakan dalam superhero ini. Pixel merupakan indikator tren, volume, dan momentum, di mana pixel yang pertama yang di atas itu adalah indikator tren, yang di tengah adalah indikator volume atau jumlah lot, dan yang ketiga yang di bawah adalah indikator momentum. Kondisi yang paling ideal jika semuanya berwarna hijau. Nah, pixel ini pun di bot ada alertnya. Bagaimana cara strateginya? Teman-teman juga bisa melihat video singkat saya yang berjudul Cuantable dengan Live Pixel Alert. Bisa klik juga suggestion video di atas ya teman-teman. Dan yang terakhir, yang kelima adalah indikator Center of Gravity atau COG. Indikator ini membantu untuk memprediksi pergerakan masa depan dan bekerja paling baik di pasar yang ranging atau sideways. COG paling cocok dikombinasikan dengan indikator ADX yang pertama tadi teman-teman. Nah, ada beberapa strategi juga yang menggunakan COG ini yang saya sharingkan di video saya yang lain juga, yang berjudul Jurus Mabok Cuan dengan HQ Saham IDX. Teman-teman juga bisa melihat suggestion video saya di atas ya. Nah, dari gabungan kelima indikator ini, kita lihat rules-nya. Yang pertama adalah teman-teman melihat ADX-nya. Kalau plus DI-nya itu cross up minus DI atau posisi plus DI-nya di atas minus DI, itu bisa diperhatikan ya teman-teman. Ya, jadi garis ADX-nya lebih kecil dari 30 atau lebih kecil dari 25. Kemudian posisi plus DI-nya mencuat ke atas dan posisi minus DI-nya mencuat ke bawah. Nanti akan saya jelaskan di belakang lebih dengan ilustrasi ya. Lalu yang kedua adalah VWAP-nya ya. Dari sisi VWAP-nya kita lihat apakah candle harganya itu break up VWAP. Yang ketiga, pixelnya tentunya harus ketiganya berwarna hijau. Yang keempat, kita lihat COG-nya. Golden cross ya, baru saja golden cross, atau posisi garis COG hijaunya masih di atas garis merah dan menjulang ke atas. Nah, ini harus terpenuhi semua teman-teman. Jadi kalau belum terpenuhi semua, teman-teman jangan masuk atau jangan beli gitu ya. Nah, yang terakhir adalah teman-teman bisa menggunakan Fibonacci untuk target exit atau target profitnya. Teman-teman bisa perhatikan area golden ratio-nya. Untuk exit-nya, teman-teman harus perhatikan. Ini jika salah satu kondisi terpenuhi ya, salah satu saja terpenuhi, teman-teman bisa exit atau jual. Yang pertama adalah plus DI-nya itu cross down ke bawah ya, memotong ke bawah minus DI-nya. Lalu garis plus DI-nya menguncup ke bawah, artinya menukik ke bawah. Atau garis minus DI-nya menguncup ke atas, ya, nanjak gitu ya, nanjak ke atas. Lalu candlenya tembus ke bawah VWAP, atau pixelnya tiga-tiganya merah, atau COG-nya cross down ya, cross down ke bawah. Seperti itu. Nah, untuk screenernya, teman-teman bisa menggunakan beberapa perintah di sini di bot HQ Saham IDX, yaitu skor ADX1, skor ADX2, skor VWAP GC, skor PIX1, skor PIX2. Ini teman-teman bisa jalankan masing-masing ataupun dikombinasikan ya. Nanti teman-teman silakan explore saja. Nah, ini contoh untuk masing-masing ya. Skor ADX1, skor ADX2. Nah, di sini akan muncul sahamnya. Teman-teman juga bisa menambahkan indeks-indeks saham misalnya Kompas 100, LQ45 kalau memang teman-teman lebih fokus ke kelompok saham tersebut.
Nah, ini cara analisa dan actionnya. Kita lihat saham pola ya, sebagai contoh ya. Nah, pada titik di sini, ya, kita lihat apakah semua indikator superhero ini terpenuhi. Ya, kita lihat. Yang pertama, ada X-nya ya. Kita lihat plus D-nya, ya, ini plus D yang hijau, lebih besar dari minus D yang merah. Mencuat ke atas ya, yang hijaunya, ini mencuat ke bawah. Ini sudah terpenuhi. Kita lihat lagi yang kedua. Candlenya break up VWAP, teman-teman. Ini baru break up nih, dari bawah ke atas. Ini yang hitam ini VWAP-nya. Lalu yang ketiga kita lihat baru menjadi hijau tiga-tiganya nih teman-teman. Dan keempat kita lihat ini juga sudah mulai golden cross. Hijaunya di atas merah. Nah, ini kita bisa action untuk beli. Kemudian kita lihat untuk keesokan harinya nih teman-teman. Wah, ini ternyata naik tinggi ya. Nah, teman-teman gak usah bingung gitu kan. Ini mau take profit atau tidak gitu ya. Karena teman-teman harus siapkan dulu trading plan-nya sebetulnya pada saat mau membeli. Mau take profit di berapa, kemudian stop loss-nya di berapa gitu ya. Atau menggunakan aturan rule exit-nya misalnya. Kita lihat sekarang rule exit-nya. Kalau salah satu saja terpenuhi, kita akan exit. Ya, kita lihat yang pertama. Apakah plus D-nya itu lebih kecil dari minus D? Ini plus D yang hijau. Ini minus D, ya. Kalau lihat angkanya di sini, bisa lihat angkanya dari sini. Tapi kalau dari gambar saja kelihatan. Ini kalau masih di atas, berarti ini masih lebih besar. Kalau hijau di bawah, itu berarti lebih kecil. Berarti yang syarat yang kondisi exit pertama tidak terpenuhi ya. Lalu kita lihat yang kedua. Apakah candlenya itu sudah cross down atau menembus ke bawah VWAP-nya? Ternyata juga belum terpenuhi ya untuk exit. Kita lihat yang ketiga. Pixelnya ternyata masih hijau, belum ketiganya merah. Dan ini juga tidak terpenuhi. Lalu kita lihat COG-nya. Apakah COG yang hijau di bawah merah? Nah, ini kan masih di atas nih, berarti tidak terpenuhi. Artinya, kalau kita menggunakan strategi superhero, kita belum exit, kita masih hold nih, kita masih pegang sahamnya. Jadi nggak usah bingung-bingung ya teman-teman. Mau target berapa, kita lihat saja indikatornya, seperti itu. Nah, lanjut ke keesokan harinya lagi ya. Oh, ternyata pada saat pembukaan turun harganya nih. Nah, kadang-kadang nih teman-teman ada yang panik nih, langsung jual apa enggak ya? Kita lihat lagi saja, gitu ya. Kita lihat lagi. Kalau teman-teman melakukan swing trading, teman-teman bisa lihatnya tuh sorenya gitu loh. Jadi harga tuh sudah stabil. Kalau masih pagi itu masih naik turun teman-teman. Jadi sore menjelang tutup bursa kita lihat lagi gitu. Kalau untuk swing trading ya teman-teman ya. Kita lihat kondisinya, apakah terpenuhi nggak syarat exit yang pertama? Ya, alternatif yang pertama ADX-nya plus D lebih kecil minus D. Oh, ternyata enggak kan? Masih di atas kan? Ini tidak terpenuhi. Lalu yang kedua, kita lihat apakah candlenya udah tembus ke bawah VWAP? Ternyata juga tidak terpenuhi kan? Kita lihat lagi yang ketiga. Apakah pixelnya berwarna hijau, berwarna merah? Ternyata tidak kan? Masih warna hijau, berarti tidak terpenuhi untuk exit. COG-nya kita lihat. Oh, masih di atas kok hijaunya, ya. Berarti juga tidak terpenuhi. Artinya kita masih bisa hold, teman-teman. Besoknya lagi kita lihat, wah, udah candle doji nih. Biasanya besok-besok bisa turun gitu kan. Mesti hati-hati. Kalau teman-teman tetap mematuhi aturan dari superhero, mesti cek lagi saja gitu kan. Yang pertama kita lihat, ternyata ini juga belum terpenuhi kan. Ada X-nya masih di atas, D plus D-nya masih di atas minus D-nya. Lalu yang kedua, candle-nya juga masih di atas VWAP gitu kan. Jadi syarat exit kedua tidak terpenuhi. Yang ketiga, pixelnya masih hijau kok, berarti nggak terpenuhi ya. COG-nya gimana? Masih di atas juga.
berarti ini juga tidak terpenuhi. Kesimpulannya, kita masih bisa hold teman-teman. Besoknya lagi kita lihat nih, ya, kita lihat, oh doji lagi gitu ya. Apakah syarat-syarat exit dari superhero sudah terpenuhi? Salah satunya kita lihat. Yang pertama belum, ya. Yang kedua juga belum. Yang ketiga juga belum. Yang keempat juga belum. Artinya masih kita hold ya teman-teman. Kita lihat, oh ternyata naik lagi, loncat lagi. Nah kalau teman-teman sudah gelisah di sini, tentunya ada yang bilang, ya dijual, di TP malah naik gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang sering terjadi. Nah kita lihat lagi sekarang. Nah ini sudah pasti syarat satu nggak terpenuhi ya. Kedua, apalagi? Ya, yang ketiga juga tidak terpenuhi, keempat juga tidak terpenuhi. Artinya kita masih bisa hold teman-teman. Kita lihat besoknya lagi ya teman-teman ya. Oh, candle merah nih. Udah mulai turun. Kita lihat apakah D-nya masih di atas atau di bawah merah? Masih di atas. Cuman ini sudah mulai turun nih teman-teman. Ya, sudah mulai turun. Nah, tinggal teman-teman mau take profit ya bisa aja, silakan gitu ya. Atau mau take profit sebagian 50% dulu ya boleh juga. Siapa tahu nanti naik lagi kan ya. Nah, kita lihat lagi yang kedua itu ya. Ini yang pertama kan tidak terpenuhi ya. Saya lihat ini tidak terpenuhi karena masih oke lah, ini di atas jauh. Kemudian yang kedua kita lihat ini masih tidak terpenuhi juga. Ketiga juga tidak terpenuhi. Keempat juga masih tidak terpenuhi, masih di atas nih hijaunya, walaupun tipis ya di atas merah. Nah, kita lihat lagi keesokan harinya bagaimana. Semakin turun ya, tapi masih di atas. Ini masih tidak terpenuhi kalau menurut saya. Kalau ini bagaimana teman-teman? Menurut saya juga ini belum terpenuhi ya untuk exit. Nah, pixelnya nih teman-teman. Ya. 3 pixel merah. Oh, masih ada hijau kok. Berarti tidak terpenuhi. Nah, sekarang ini COG-nya nih. Ternyata COG-nya itu turun di bawah merah ya, close down. Ini terpenuhi. Nah, tadi kan kalau syarat salah satu exit ini terpenuhi, kita harus jual ya. Ya, berarti kita jual lah di sini. Kalau kita lihat lagi ke perkembangan besoknya bagaimana? Ternyata longsor ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah kalau kita lihat lagi nih teman-teman dengan strategi exitnya dengan stop loss ataupun trailing stop ya. Contoh tadi kan belinya di sini ya. Ini nih di tanggal 19 November teman-teman. Katakanlah kita beli di harga 190 ya. Nggak sampai harga pucuk sih, mungkin di 190 lah gitu. Lalu VWAP-nya pada saat itu di tanggal 19 adalah di 176 ya, kurang lebih ya. Nah inilah yang akan menjadi stop loss-nya, ya, SL-nya. Jadi nanti pada saat besoknya nih, harganya tembus di bawah SL, kita jual. Seperti itu ya teman-teman. Ini biasanya saya langsung pasang automatic order saja di platform trading online saya. Saya pasang stop loss-nya seperti itu. Nah, kita lihat stop loss-nya berapa persen sih? Stop loss-nya di 176, kita masuk di 190. Jadi kurang lebih kalau turun 7% lebih lah ya. Atau katakanlah di ARB saja minus 7%, misalnya seperti itu ya. Nah, ternyata di tanggal 20 keesok harinya itu naik tinggi kan, teman-teman? Sampai di close-nya 244 ya. Nah ini kan stop loss belum terpenuhi. Ya sudah, karena belum terpenuhi dan naik tinggi, kita ubah stop loss-nya menjadi trailing stop teman-teman. Nah trailing stop-nya bagaimana? Ya saya akan hitung minus 7% dari 244. Kurang lebih seperti ini. 244, 100% kurangi 7 kan? Kita kalikan 93% menjadi 237. Kurang lebih stop loss-nya trailing stop-nya saya pindah di sini.
Jadi stop loss yang dinaikkan itu diistilahkan sebagai trailing stop. Nah, bagaimana keesokannya? Tanggal 21 nih. Ya, ternyata turun kan? Open gap ya. Open gap down, turun di bawah harga close sebelumnya. Kemudian sempat naik lalu turun lagi. Nah, ini terkena nih. Kalau pakai automatic order, terkenalah trailing stop saya ya di 237. Profit yang saya dapatkan adalah 237 dikurangi harga pembelian sekitar 24,72%, belum termasuk pajak dan fee ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau pakai strategi BSJP ataupun fast trading bisa juga. Misalnya nih ya, dengan contoh yang tadi, kita BSJP di sore ya, HK ya, beli sore jual pagi ya. HK menjelang close di tanggal 19 November, misalnya di 190 gitu kan. Pasang jual di tanggal 20 besoknya nih. Targetnya 5%. Target profitnya. Artinya pada saat mencapai harga kurang lebih 200 kita akan jual. Nah, ternyata kan besoknya naik nih tinggi. Berarti ini kejual nih teman-teman. Kalau teman-teman memasang automatic order atau teman-teman pantau sesuai dengan trading plan-nya 5%, ya terjual sudah profitnya. Nah, kalau teman-teman tidak mau jualnya belinya sore, kita kondisinya pagi, ya sudah fast trade saja. Fast trading aja. Kita HK pada saat open ya. Hajar kanan aja. Di tanggal 20. Misalnya di harga 190, di harga close kemarin gitu kan. Atau naik sedikit lah, 2 fraksi 192 atau 191 gitu ya. Nah, kalau dapat langsung TP jika profit 2-5%. Nah, setelah itu kalau lihat lagi kondisi-kondisi indikator superhero-nya masih oke, kita bisa pasang lagi di harga bawah. Jadi menikmati volatilitas harganya di jam trading. Seperti itu ya teman-teman. Oke, demikian sharing dari saya mengenai strategi superhero. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video saya. Salam profit.